Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Sugiarto MSI selaku dosen pengampu materi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan rekan-rekan kelas B hubungan masyarakat yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rahel Priscila dari kelompok 2 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Aziz Tito Prasetyo, Cesar Yodi Laksono, Muhammad Angsal Wahyu, Sheryl Olivia, Azara August, dan saya sendiri Rahel Priscila. Dan pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas materi tentang komunikasi antar pribadi. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Aziz Tito. Kepadanya dipersilahkan. Ya, pengertian komunikasi antar pribadi. Menurut Little John, merupakan definisi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar individu-individu. Yang kedua, menurut Agus M. Harjana, mengatakan komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan menerima pesan dapat menerima dan dapat menanggapi secara langsung. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi pada hakikatnya adalah suatu proses atau transaksi dan interaksi. Transaksi mengenai gagasan ide, pesan, simbol, informasi, atau message. Selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Cesario. Oke. Yang kedua, utama mengenai pemikiran komunikasi antar pribadi menurut Wiryanto tahun 2004. Yang ke-1 ada pemikiran komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen-komponen utamanya. Bither yang menerangkan bahwa komunikasi antar pribadi berlangsung apabila pengirim menyampaikan informasi berupa kata-kata kepada penerima dengan menggunakan medium suara manusia. Yang kedua, komunikasi antar pribadi berdasarkan hubungan diadik. Pemikiran mengenai bentuk hubungan diadik dikemukakan oleh Lang, Philipson, dan Lee. Mereka mengatakan bahwa untuk memahami perilaku seseorang, harus mengikut sertakan paling tidak dua orang peserta dalam situasi bersama. Yang ketiga ada komunikasi antar pribadi berdasarkan pengembangannya. Komunikasi antar pribadi dilihat sebagai perkembangan dari komunikasi interpersonal. Pada satu sisi menjadi komunikasi pribadi atau intim di sisi lain. Oleh karena itu, derajat hubungan antar pribadi turut berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman informasi yang dikomunikasikan sehingga memudahkan perubahan sikap. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Aksal. Komponen-komponen komunikasi antar pribadi. Secara sederhana, proses komunikasi akan berjalan lancar apabila adanya mengirim atau komunikator yang menyampaikan informasi berupa lambang verbal maupun nonverbal kepada penerima atau komunikan dengan menggunakan medium suara manusia atau tulisan. Wiryanto 2004-7 berasumsi bahwa proses komunikasi antar pribadi memiliki komponen-komponen komunikasi yang saling berkesinambungan. Ya, baik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sheryl Olivia.
Oke, pada poin keempat akan membahas tentang ciri-ciri komunikasi antara pribadi menurut Joseph A. De Vito dalam Library pada tahun 1991. Menurutnya, ciri-ciri komunikasi antara pribadi yang efektif ada 5, yaitu yang pertama ada keterbukaan atau openness, yaitu suatu sikap kita membuka diri. Membuka diri dalam arti ada kemampuan untuk menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Yang kedua adalah empati. Empati adalah suatu sikap di mana kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si lawan bicara, sehingga lawan bicara kita ini tahu bahwa kita menghargai dia sebagai lawan bicara dan terbentuklah komunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah dukungan. Setelah sebelumnya kita ikut berempati dengan apa yang lawan bicara kita rasakan, pada tahap ini kita memberikan sebuah respon atau feedback pada kegiatan komunikasi tadi, sehingga terjadilah pola komunikasi dua arah. Yang keempat ada rasa positif. Itu ada pada keadaan di mana kita sebagai manusia memandang orang lain pada kegiatan komunikasi sebagai manusia juga. Contohnya apa? Bisa dengan sikap tidak mudah menjudge lawan bicara dalam melakukan komunikasi. Yang kelima adalah kesamaan. Maksudnya dalam kegiatan komunikasi terjadi posisi atau porsi yang sama atau setara antara komunikan dan komunikator, dan nggak terjadi dominasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan komunikasi antar pribadi. Menurut pendapat dari Arni Muhammad, tujuan komunikasi interpersonal tidak perlu disadari pada saat terjadinya pertemuan dan juga tidak perlu dinyatakan. Tujuan itu boleh disadari dan boleh tidak disadari, boleh disengaja ataupun tidak disengaja. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, kita akan belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenal diri kita. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menemukan dunia luar. Komunikasi antar pribadi menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak informasi yang kita ketahui datang dari komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi yang ketiga yaitu membentuk dan menjaga hubungan penuh arti. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu yang kita gunakan untuk komunikasi antar pribadi diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Tujuan komunikasi yang keempat yaitu berubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan komunikasi interpersonal. Kita dapat menginginkan mereka memiliki cara tertentu. Tujuan komunikasi yang terakhir yaitu untuk bermain dan kesenangan. Bermain mencakup semua aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk mendapat kesenangan. Contohnya, berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir pekan, kemudian berdiskusi mengenai olahraga dan menceritakan cerita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azahra. Hambatan dalam komunikasi antar pribadi. 3 aspek yang termasuk dalam hambatan komunikasi interpersonal menurut Sunarto 2003-17 yaitu 1. Hambatan mekanik, yaitu hambatan yang timbul akibat adanya gangguan pada saluran komunikasi seperti terganggunya saluran magnetik radio oleh getaran-getaran sehingga pesan yang disampaikan menjadi kurang jelas. 2. Hambatan somatik, yaitu yang sering terjadi dalam tahap proses komunikasi karena berkisar pada masalah apa yang dikomunikasikan dan disampaikan pada tahap
tahap komunikasi. Suatu pesan akan berarti lain pada seseorang dalam konteks yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya gangguan pada komunikator karena salah persepsi. 3. Hambatan manusiawi. Segala masalah yang paling semu dalam proses komunikasi adalah masalah yang timbul karena berasal dari dalam diri manusia sendiri, terjadi karena faktor emosi dan prasangka pribadi, kemampuan atau ketidakmampuan alat panca indera. Ya, baik, itu dia tadi pemaparan materi mengenai mengenai komunikasi antar pribadi. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama saya buka 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan, boleh langsung unmute ya teman-teman. Terima kasih. Baik, saya ulangi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung unmute aja ya teman-teman. Terima kasih. Baik, Rahel, saya izin bertanya. Ya, dipersilakan Arisana. Bisa dijelaskan tentang perbedaan komunikasi interpersonal dan intrapersonal? Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Dok Eri. Dari teman-teman kelompok 2, apakah pertanyaannya sudah jelas atau mau diulang? Jadi pertanyaannya mengenai perbedaan hubungan intrapersonal dan interpersonal. Baik, kalau sudah dapat dipahami, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, moderator. Ya, silakan Sasta. Ya, perkenalkan nama saya Salsabi Rizkyana Putri dari kelompok 4. Untuk kelompok 2, boleh tolong dijelasin keterampilan dari komunikasi antar pribadi yang harus dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-hari ada apa aja? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa untuk pertanyaannya. Sesi pertanyaan masih dibuka. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih dipersilahkan ya teman-teman. Iya, Rahel, saya Amelia Putri dari kelompok 6, izin bertanya. Ya, silakan Amel. Tadi kan udah dijelasin ya tujuan dari komunikasi antar pribadi ya. Pengen tahu apa sih apa manfaat dari komunikasi itu? Terima kasih. Terima kasih Amel untuk pertanyaannya. Teman-teman, kami dari kelompok 2 meminta 5 menit untuk mencari jawaban dan mendiskusikannya. Mohon ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman untuk kesediaannya menunggu kami kelompok 2 untuk mencari jawaban. Untuk pertanyaan pertama tadi dari saudara Erisana, yaitu perbedaan komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Itu ada apa aja dan akan dijawab oleh Muhammad Akta. Dipersilakan. Oke, komunikasi interpersonal terjadi percakapan dua orang atau kelompok kecil, sedangkan komunikasi intrapersonal diri sendiri adalah komunikasi dari bahasa dan pikiran dalam diri komunikator. Apakah bisa dimengerti dari Eri? Bisa. Terima kasih Muhammad Aksal. Baik, sama-sama Eri. Oke, terima kasih Aksal dan Eri. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Safa, yaitu tolong dijelaskan keterampilan apa saja yang harus dimiliki seseorang yang berhubungan dengan komunikasi antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertanyaan dari Safa akan dijawab oleh Azahra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Keterampilan yang perlu dimiliki seseorang dalam kehidupan sehari-hari yaitu komunikasi lisan, karena komunikasi lisan sangat berhubungan dengan komunikasi antar pribadi. Tidak ada percakapan yang sempurna tanpa adanya percakapan secara lisan, dan dengan percakapan lisan akan membentuk sebuah komunikasi yang sangat sederhana. Apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih Saudara Zahra. Sama-sama. Terima kasih Salsa dan Azahra. Dan untuk pertanyaan ketiga tadi tentang apa manfaat komunikasi antar pribadi yang disampaikan oleh Amel dan akan dijawab oleh Sheryl. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Amelia tadi. Manfaat komunikasi antar pribadi itu bisa menjadikan kita lebih mengenal diri sendiri, mengenal lingkungan, dan terbuka pada orang lain. Selain itu juga komunikasi antar pribadi membangun perkembangan intelektual dan sosial. Kenapa? Misalnya ada komunikasi antar pribadi. Terus contohnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswanya. Kalau komunikasi yang terbentuk baik, udah otomatis bisa terjadi transfer knowledge atau transfer ilmu kan. Tapi tidak akan terjadi kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Terima kasih. Apakah bisa dimengerti, Saudara Amel? Terima kasih atas jawabannya, Sheryl. Jawabannya bisa dimengerti. Terima kasih, Sheryl. Ya, terima kasih untuk Amel dan juga Sheryl. Bagi teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ulangi, bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi dan juga menambahkan nih tentang materi komunikasi antar pribadi. Baik, jika sudah tidak ada, saya kira saya cukupkan sampai di sini dan izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih, di mana pengirim dapat mengirimkan pesan secara langsung dan menerima pesan. Tujuan komunikasi interpersonal pada saat pertemuan tidak harus diakui dan juga tidak harus dinyatakan. Salah satu tujuan dari komunikasi interpersonal adalah untuk menemukan informasi pribadi atau personal. Saya kira presentasi dan diskusi kita pada pagi hari ini saya akhiri dan
Saya Rahel Priscila selaku moderator dan mewakili teman-teman dari kelompok 2. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Saya mewakili kelompok 2 pamit undur diri dan saya kembalikan ke PJ pengantar ilmu komunikasi Saudari Nur Aulia.